Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucia Kartika Surya, NPM 04412226 dari kelas TRMB 2. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perilaku konsumen yang telah diberikan oleh Pak Adit. Jadi di sini saya akan menjelaskan 6 materi yang sebelumnya telah diberikan. Jadi pada materi pertama ini kita akan membahas tentang mengapa sih kita itu perlu untuk mempelajari mata kuliah perilaku konsumen. Jadi, sebagai manusia, kita tentu memiliki keinginan dan kebutuhan yang harus selalu terpenuhi. Namun, sebagai makhluk sosial, tentu kita tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Terkadang kita memerlukan orang lain untuk membantu memenuhinya. Makanya di zaman sekarang ini ada yang disebut dengan proses transaksi jual-beli. Tujuannya adalah untuk memenuhi keinginan berupa produk, barang, maupun jasa. Siapa sih yang dapat menyediakan produk tersebut untuk kita, para konsumen? Mereka itu disebut dengan pedagang, penjual, bisnismen, pengusaha, dan lain-lain. Untuk melakukan proses transaksi jual-beli, kita itu perlu untuk melakukan yang namanya promosi, kegiatan promosi. Jadi promosi ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, to inform, atau menginformasikan kepada konsumen tentang produk, barang maupun jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen. Yang kedua, tujuannya adalah untuk to influence, untuk mengajak calon konsumen agar tertarik ataupun ingin membeli produk maupun jasa yang ditawarkan oleh si penjual. Lalu, kenapa ada bisnis atau usaha yang sudah melakukan promosi, tetapi bisnisnya tidak berkembang maupun tidak berjalan? Jadi biasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Salah satunya produk yang ditawarkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si konsumen. Jadi tidak relevan gitu ya produknya. Yang kedua mungkin ada kesalahan dari si konsumen itu sendiri berupa ekspektasi yang berlebihan, atau mungkin si produk ini spesifikasinya terlalu tinggi dari apa yang dibutuhkan oleh si konsumen itu. Jadi ekspektasi dari konsumen tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh penjual. Selanjutnya biasanya ada yang disebut dengan konsistensi. Jadi konsistensi ini kesalahan dari si penjual. Kenapa konsistensi? Biasanya penjual yang tidak konsisten dalam memberikan layanan maupun menawarkan produknya. Jadi konsumen berpotensi untuk kecewa dan tidak membeli kembali produk maupun jasa yang ditawarkan gitu. Karena penjual tidak konsisten dalam menawarkan produk dan layanannya gitu. Yang terakhir mungkin salah target pasar gitu. Salah target pasar itu berujung fatal karena untuk memiliki strategi pemasaran atau strategi penjualan yang tepat, kita itu harus menentukan dulu target pasar kita itu seperti apa. Baru kita bisa melancarkan strategi kita dengan tepat sasaran gitu. Jadi memang penting banget ya untuk menentukan target pasar kita. Salah satu cara untuk menentukan target pasar yang tepat adalah dengan STP proses. S stands for segmenting. Segmenting adalah mengelompokkan target pasar yang ingin kita tuju gitu. Jadi ada 4 aspek dari segmenting ini. Yang pertama ada aspek demografis, yang kedua ada aspek psikografis, lalu geografis, dan juga behavior atau kebiasaan. Lalu T stands for targeting. Targeting ini adalah menentukan target pasar yang ingin kita tuju. Lalu yang terakhir ada positioning. Positioning ini adalah bagaimana kita menanamkan produk kita di benak konsumen, agar konsumen itu selalu teringat akan produk kita di saat mereka itu ingin memenuhi kebutuhan mereka. Lalu positioning ini juga bagaimana kita memposisikan produk kita agar sesuai dengan keinginan si konsumen itu. Ya, jadi salah satu caranya adalah dengan melakukan bauran pemasaran. Jadi bauran pemasaran ini bisa disebut juga dengan 4P. Price atau harga, product, place atau tempat, dan juga promotion atau promosi. Jadi segitu dulu materi pertama dari perilaku konsumen.
Dan kita akan lanjut ke materi kedua. Ya, jadi pada materi kedua ini saya akan menjelaskan tentang Introduction to Customer Behavior. Jadi customer behavior ini bisa disebut juga dengan perilaku konsumen. Siapa yang bertugas untuk mengetahui atau mencari tahu tentang perilaku konsumen ini? Jadi mereka disebut dengan manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran itu? Manajemen pemasaran adalah bidang yang bertugas untuk mencari tahu bagaimana konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan menghabiskan produk atau jasa yang mereka gunakan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sehari-hari mereka gitu ya. Jadi memang si konsumen ini unik ya. Mereka itu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah 4P yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Faktor lainnya antara lain ya latar belakang maupun faktor psikologis dari konsumen itu sendiri. Nah, dari perbedaan keinginan konsumen-konsumen itu, gimana sih cara penjual itu mencari konsumen baru ataupun mempertahankan konsumen lama yang sebelumnya pernah membeli produk yang ditawarkan oleh si penjual. Jadi caranya itu ada dua ya. Yang pertama itu penjual harus mengetahui apa yang memotivasi konsumen untuk membeli suatu produk. Dan yang kedua, apa yang menghalangi konsumen untuk membeli suatu produk itu. Nah, selain itu, penjual juga perlu untuk mengambil keputusan ya. Ada 4 keputusan yang harus diambil oleh penjual sebelum memasarkan produknya. Yang pertama, fitur apa yang ditawarkan oleh produk yang ditawarkan oleh penjual itu. Jadi apa keunikan dari produk yang ditawarkan? Apa yang membedakan produk ini dari pesaing-pesaingnya gitu. Yang kedua ada harga. Berapa harga yang ditetapkan oleh penjual untuk produknya. Lalu ada lokasi, di mana penjual akan memasarkan produknya. Jadi lokasi itu nggak selalu tempat ataupun area ya. Lokasi itu bisa juga merupakan bentuk online ataupun offline. Jika online, penjual juga harus memutuskan apakah dia akan menawarkan produknya melalui media sosial, website, ataupun yang lainnya gitu. Dan yang terakhir berapa biaya yang akan dikeluarkan ataupun modal yang akan dikeluarkan oleh si penjual gitu. Jadi sebenarnya apa sih tugas dari manajemen pemasaran itu sendiri? Jadi banyak ya tugas dari manajemen pemasaran. Salah satunya adalah dengan menyusun strategi, mengembangkan strategi pemasaran gitu. Yang kedua, menambah wawasan pemasaran. Yang ketiga, membangun ikatan dengan si konsumen gitu. Salah satu caranya adalah dengan branding ataupun menanamkan produk kita ke benak konsumen yang sebelumnya juga sudah saya bahas di pertemuan pertama. Maksudnya di materi pertama gitu. Lalu yang kelima ada value. Value itu nilai jual. Apa keunikan dari produk yang kita tawarkan? Apa yang membuat produk kita ini menarik untuk dibeli oleh konsumen gitu. Dan yang terakhir ada rencana. Rencana itu bagaimana kita akan mengembangkan perusahaan kita atau bagaimana kita akan mengembangkan produk kita ke depannya gitu. Jadi sekian materi kedua dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang Introduction to Customer Behavior, kali ini di materi ketiga saya akan membahas tentang customer behavior-nya gitu ya. Sebelumnya juga saya sudah membahas tentang STP proses, di mana di situ ada segmenting, targeting, dan juga positioning. Untuk segmenting sendiri ada 4 faktor, yaitu demografis, geografis, psikografis, dan juga behavioral. Untuk demografis sendiri ini terdiri dari usia, gender, kelas sosial, dan lain-lain. Sedangkan untuk geografis ada wilayah, daerah, area, dan juga lain-lain. Dan untuk psikografis bisa dari kepercayaan dari konsumen itu sendiri maupun pola pikir dari konsumen itu. Sedangkan untuk behavioral bisa dilihat dari gaya berbelanja konsumen dan juga seberapa besar pengeluaran konsumen dalam membeli produk setiap hari, minggu, bulan, maupun tahunnya. Nah, dari bermacam-macam perbedaan karakteristik konsumen, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan tersebut. Ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan juga faktor internal.
Untuk faktor eksternal sendiri itu terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama ada stimulus pemasaran. Stimulus pemasaran itu seperti produk apa yang ditawarkan, berapa harganya, bagaimana distribusinya, dan juga bagaimana penyampaian promosinya. Untuk faktor eksternal yang kedua ini ada stimulus lain. Stimulus lain ini seperti faktor ekonomi, faktor teknologi, politik, dan juga budaya gitu. Nah, untuk faktor internal sendiri juga terdiri dari dua hal. Yang pertama ada psikologi dari konsumen. Psikologi konsumen ini seperti apa motivasi konsumen dalam melakukan pembelian, bagaimana persepsi dia mengenai produk tersebut, bagaimana si konsumen belajar, dan seberapa kuat daya ingat dari konsumen itu sendiri. Sedangkan faktor internal yang kedua ini adalah karakteristik dari konsumen. Apa budayanya, di mana ia tinggal, dan juga apa budayanya, politiknya, dan juga sosialnya. Dan tiga hal ini juga bergantung dari mana dan di mana si konsumen ini tinggal gitu, dan berasal. Sebenarnya untuk mencapai aksi membeli, si konsumen ini harus melalui berbagai tahap ya, atau proses, disebut dengan proses pembelian konsumen gitu. Jadi awalnya ini sebelum membeli, konsumen ini tentu akan mengidentifikasi produk apa atau hal apa yang dia butuhkan, apakah produk barang ataupun produk jasa gitu. Jadi dia akan mengidentifikasikan dulu apa yang dibutuhkan. Lalu setelah diidentifikasi, konsumen akan mencari informasi tentang produk yang dia butuhkan gitu. Jadi research ya, konsumen ini melakukan research. Setelah research, konsumen akan memiliki pilihan gitu. Dia akan memiliki kandidat produk mana yang akan dia beli gitu. Konsumen juga terkadang memiliki alternatif produk lain jika produk yang sebelumnya sekiranya kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Setelah memiliki kandidat produk yang akan dibeli, konsumen akan melakukan keputusan apakah konsumen akan jadi melakukan pembelian atau tidak, produk apa yang akan dibeli, di mana tokonya, dan kisaran harganya itu berapa gitu. Nah, setelah melakukan keputusan, tentu konsumen akan melakukan proses pembelian, proses transaksi. Dan setelah proses transaksi terjadi, ada yang disebut dengan pasca pembelian atau pasca pembelian. Pasca pembelian ini adalah apakah konsumen itu puas ataupun tidak dengan produk yang sudah ia beli gitu. Dan inilah penjelasan dari materi ketiga mengenai customer behavior. Kita akan lanjut ke materi keempat. Ya, di materi sebelumnya saya sudah membahas tentang apa saja sih faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ya. Di materi kali ini saya juga akan membahas faktor-faktor tersebut secara lebih mendalam gitu. Jadi memang konsumen itu dipengaruhi oleh faktor-faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan ya. Nah, faktor lingkungan ini juga dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada aspek budaya. Aspek budaya ini bagaimana kebiasaan dan juga norma setempat di mana konsumen itu tinggal. Yang kedua ada aspek kelas sosial. Apa latar pendidikannya, apa gaya hidupnya, dan juga berapa pendapatan dari konsumen itu. Yang ketiga ada faktor orang lain. Faktor orang lain ini seperti teman, baik itu teman sekolah, teman kerja, maupun komunitas yang diikuti oleh si konsumen tersebut. Lalu selanjutnya ada faktor keluarga, dan yang terakhir ada faktor situasi. Situasi ini seperti cuaca, musim, maupun hari libur gitu. Nah, situasi ini juga ada 5 macam ya. Yang pertama itu ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu seperti geografisnya, kepadatan penduduknya, maupun kebisingan tempat tinggal di mana si konsumen ini berada gitu. Dan yang kedua ada situasi lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu bagaimana pertemanannya, bagaimana keluarganya, dan lain-lain. Lalu ada waktu dan juga tugas, dan juga keadaan si konsumen ini sendiri. Keadaan ini maksudnya adalah bagaimana suasana hati dari konsumen dan juga bagaimana kesehatan konsumen gitu. Lalu
Selain dari faktor perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh lingkungan, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan individu itu sendiri. Apa sih maksudnya perbedaan individu? Maksudnya adalah pribadi dari si konsumen itu sendiri, faktor internal ya jadinya. Nah, ini juga dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada sumber daya. Sumber daya dari konsumen ini contohnya seperti berapa uang yang ia miliki, apakah konsumen ini memiliki waktu, dan bagaimana konsumen ini mengetahui suatu informasi ya. Nah, yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan ini bagaimana konsumen itu memahami informasi yang telah ia cari sebelumnya. Dan yang ketiga ini ada sikap atau respon dari si konsumen dalam menghadapi sesuatu. Dan yang keempat ada kepribadian dari konsumen. Kepribadian ini sifat ya, sikap konsumen dalam menyikapi sesuatu gitu. Dan yang terakhir ada motivasi dari konsumen itu sendiri. Motivasinya seperti apa sih alasan dari konsumen itu mengambil keputusan gitu. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ya, jadi di materi kelima ini saya akan membahas tentang pengaruh teknologi terhadap perilaku konsumen. Memang di era digital ini tentu konsumen itu mengalami perubahan dan juga perkembangan ya. Salah satunya juga didukung karena adanya mesin pencari Google yang tentu memudahkan untuk mencari informasi, dan juga munculnya online shop serta media sosial yang tentu memudahkan konsumen juga untuk check out produk dan melakukan transaksi lainnya gitu. Selain itu, kenapa juga sih konsumen itu tertarik beralih dari pembelian secara konvensional menjadi pembelian secara digital? Ya, karena memang di era digital ini banyak sekali penjual yang menawarkan promosi yang bermacam-macam ya. Promosi yang ada itu seperti cashback, gratis ongkir, dan juga potongan harga gitu. Dan juga konsumen di era digital ini memiliki ciri yang sangat khas ya, berbeda dengan konsumen di era konvensional. Yang pertama itu seperti konsumen di era digital ini sangat senang untuk membandingkan satu produk dengan produk lainnya melalui review secara online. Yang kedua, kemudahan dalam melakukan transaksi dan juga pembayaran, apalagi dengan didukung adanya e-wallet dan juga kris ya. Lalu selanjutnya spesifik. Konsumen itu sangat suka dengan produk yang spesifik. Di era digital ini dengan adanya online shop tentu banyak sekali produk yang ditawarkan, banyak sekali pilihan yang ditemukan oleh konsumen yang ingin membeli produk ataupun jasa gitu. Dengan banyaknya pilihan tersebut, tentu konsumen itu cenderung lebih spesifik dalam memilih produk yang akan digunakan gitu. Lalu juga ada FOMO atau fear of missing out. FOMO. Jadi konsumen itu tidak ingin ketinggalan tren atau ketinggalan zaman. Mereka cenderung untuk ingin selalu up to date ya. Lalu ada research sebelum membeli. Jadi memang konsumen juga cenderung melakukan mencari informasi sebelum membeli suatu produk gitu. Mungkin didukung dengan adanya Google juga yang merupakan kemudahan akses untuk mencari informasi gitu. Selain perkembangan di era digital ini, apa juga sih sebenarnya yang mempengaruhi konsumen untuk membeli produk secara online dibandingkan dengan konvensional gitu. Jadi yang pertama itu ada trust atau kepercayaan. Kepercayaan ini maksudnya adalah keamanan dan juga orisinalitas dari produk yang dibeli gitu. Lalu yang kedua ada security atau juga keamanan. Ini adalah bagaimana si penjual itu menjaga privasi dan juga data pribadi dari konsumennya. Lalu yang ketiga ada service atau pelayanan dari si penjual gitu. Bagaimana si penjual ini cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan dari konsumen. Dan berikutnya ada persepsi akan resiko. Jadi persepsi akan resiko ini maksudnya adalah ketakutan akan ketidakpastian dari si konsumen itu, ketakutan akan ketersediaan barang, ketakutan akan harga yang tidak sesuai, maupun ketakutan akan salah memilih produk ataupun jasa yang akan digunakan begitu. Kita akan lanjut ke materi terakhir, yaitu materi ke-6. Ya, jadi di materi terakhir ini atau materi ke-6 ini saya akan membahas tentang minat beli konsumen. Jadi sebenarnya apa itu minat beli? Minat beli adalah kemungkinan konsumen untuk membeli suatu produk di masa yang akan datang. Lalu, bagaimana bisa muncul minat beli konsumen itu? Yang pertama karena adanya motivasi
untuk membeli suatu produk yang dimiliki oleh konsumen. Dan yang kedua, adanya keinginan untuk membeli suatu produk karena memang sudah ada produk tersebut sudah tertanam di otak atau di benak konsumen, ya. Dan yang terakhir, karena konsumen itu ingin merealisasikan pembeliannya gitu, atau transaksi pembelian. Lalu ada yang namanya faktor pembentuk minat beli konsumen. Apa aja sih faktor-faktor itu? Yang pertama ada sikap orang lain yang mempengaruhi minat beli dari konsumen itu, dan yang kedua ada situasi di luar kendali dari konsumen itu sendiri. Lalu minat beli itu memiliki tingkatan atau jenisnya. Jadi tingkatan yang pertama itu namanya minat transaksional. Minat transaksional itu kondisi di mana si konsumen ini sudah tahu ingin membeli produk apa. Dan yang kedua ada minat referensial. Minat referensial ini adalah di mana si konsumen itu telah membeli suatu produk, lalu ia menyarankan produk itu ke orang terdekatnya agar orang lain itu membeli produk yang sama atau serupa dengan si konsumen. Dan yang ketiga ada minat preferensial. Ini adalah bagaimana si konsumen itu memilih karakteristik produk yang akan dia beli, lebih spesifik gitu. Dan yang terakhir itu ada minat eksplorasial. Ini tuh bagaimana konsumen mencari informasi lebih lanjut mengenai produk yang akan dia beli sehingga dia bisa lebih yakin untuk melakukan proses transaksi pembelian tersebut. Dan untuk mencapai atau untuk mendapatkan minat beli dari konsumen itu harus melewati atau harus mengalami stimulasi-stimulasi, ya. Stimulasinya ini menggunakan konsep AIDA. Jadi yang pertama itu ada attention ini kondisi di mana si konsumen itu sebelumnya sudah pernah melihat, mendengar ataupun mengetahui mengenai produk yang akan dia beli. Dan yang kedua itu ada interest ini konsumen itu mengetahui lebih lanjut tentang produk yang akan dia beli, entah itu dari research ataupun lainnya gitu. Dan yang ketiga ada interest ini ketertarikan. Jadi konsumen itu sudah mulai tertarik untuk membeli produk tersebut karena memang sebelumnya sudah melakukan research atau sudah mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang akan dia beli. Dan yang terakhir itu ada atau action ini adalah keadaan di mana konsumen itu sudah membeli atau melakukan transaksi pembelian atas produk yang sebelumnya memang sudah dia cari dan dia inginkan. Jadi sekian penjelasan materi dari mata kuliah perilaku konsumen yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Adit di semester 4 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat memberikan nilai yang cukup untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester di semester 4 ini. Terima kasih.